Khatib akan menyampaikan tentang tahun baru Islam dan momentum perubahan diri kita. Tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah bukanlah sekadar napaktilas sejarah Islam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya. Bukan sekadar tentang peradaban dan seluk-beluk Islam, tapi bagi kita sebagai hamba dan umatnya. Ini juga soal waktu, soal masa lalu bagi kita, hari ini dan esok, bahwa hidup kita terus berjalan. Lalu apa yang telah kita perbuat dengan perjalanan waktu yang telah kita lewati? Maka momentum tahun baru Islam adalah momen terima kasih rasa syukur kita kepada Allah atas segala karunia yang diberikan kepada kita. Juga sembari kita melihat ke dalam diri, kita masih diberi ruang napas untuk melihat kehidupan. Bisa jadi dengan waktu yang terus berjalan, tapi kita masih menunda diri untuk memperbaiki. Waktu tak pernah menunggu seseorang untuk memperbaiki dirinya. Itu sebabnya Allah selalu membuka kesempatan kepada kita sebelum semuanya berakhir perjalanan hidup ini. Allah tegaskan hidup dan matimu, ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik pengabdian hidupnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Lantas kita mulai dari mana untuk memperbaiki diri kita? Ada dua hal pada diri kita sebagai manusia, dan itulah yang membuat kita sebagai ahsani taqwim, makhluk yang sempurna dan dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam. Dua hal itu, yang pertama hadirin adalah Allah memberikan kita akal pikiran. Yang menurut Muhammad Yusri Ja'far, akal pikiran manusia itu adalah jauharatul rabbaniyah, permata ilahi yang diberikan Allah Tuhan kepada manusia. Sehingga akal inilah, akal waras inilah kita bisa merenung. Kita bisa membedakan bainal haqqi wal batil. Mana sesuatu yang baik, mana juga sesuatu yang salah. Akal waras pikiran kita juga pula dapat mencerna bainal khabith wa thayyib, sesuatu yang tak pantas, hal-hal yang tidak wajar dan mana yang selayaknya kita lakukan. Kalau kita lihat lembaran sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Madinah, salah satu langkah yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mengubah pola pikir, mindset masyarakat Arab agar menjadi lebih baik, agar tercerahkan di tengah bangsa Arab kala itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Rasulullah itu mendirikan tempat lembaga semacam pendidikan dan pengajaran. Untuk apa itu dilakukan oleh Rasulullah? Untuk meningkatkan pengetahuan, untuk meningkatkan daya intelektual pola pikir masyarakat pada saat itu di Madinah. Ini Nabi melakukan karena Nabi paham bahwa untuk memperbaiki umat, masyarakatnya harus diberi pencerahan, dibekali dengan ilmu pengetahuan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Karena itu kita hidup di zaman semakin beragam persoalan. Yang berubah dan diubah adalah pola pikir dan mindset kita, yang berujung pada sikap dan tindakan kita sehari-hari. Lihatlah misalkan bagaimana cerita anak muda yang lingkungan sosialnya sekarang makin mengkhawatirkan. Belum gaya hidup yang tantangannya seolah diarahkan untuk kita menjadi makhluk yang hedon dan konsumtif. Dengan prinsip tak apa kita tekor, yang penting tersohor. Demi sebuah gengsi mengabaikan substansi hidup. Pada akhirnya orang terjebak judol, orang terjebak dengan tindakan kriminal dan sebagainya. Begitu pula pola pikir kita yang kerap diadu domba, diprovokasi, entah itu urusan persoalan keagamaan, apalagi pilihan politik dengan berita yang tak jelas, bahkan fitnah sekalipun. Fenomena yang kita hadapi itu
maka iqra bismi rabbik. Perkuatlah ilmu agama kita. Karena ilmu itu adalah lentera akal sehat manusia. Akal itu dibersihkan dengan ilmu pengetahuan, kata Imam Ali. Sempatkanlah waktu diri kita untuk belajar, untuk ikut kegiatan keagamaan. Perkuatlah wawasan ilmu pengetahuan yang menjadikan kita semakin dewasa berpikir dan bijak bertindak. Karena idza matal aql dhahabatir rahmah. Jika akal kewarasan berpikir seseorang itu sudah mati, yakinlah pasti pada diri seseorang itu hilanglah kasih sayang di dalam dirinya. Kata Buya Hamka, kalau bertambah banyak alat pengetahuan seseorang yang ia gunakan, pada akhirnya akan bertambah pula lah martabat keimanan dan keislaman seseorang. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kedua, Allah memberikan kita hati al-qalb. Dalam sejarah Nabi hijrah itu, yang pertama kali beliau lakukan itu adalah membangun masjid dengan para sahabatnya. Masjid itu sebagai simbol untuk sujud, simbol menghambakan diri di hadapan Allah. Itu berarti hal lain yang ingin diperbaiki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya itu adalah urusan spiritual, rohaninya, batinnya, urusan keyakinannya, urusan tauhidnya sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Bagi kita sebagai umatnya hari ini, di zaman manapun kita hidup, agama itu menjadi jaminan kebahagiaan setiap orang. Karena agama itu adalah kebaikan. Islam itu adalah ketenangan. Islam itu adalah kedamaian. Dan Nabi hadir pada kita semua sebagai umatnya dengan membawa segala syariat yang beliau bawa. Tujuannya adalah untuk memastikan kebahagiaan setiap manusia. Itulah yang disebut dengan maqasidus syariah. Pantaslah di dalam setiap tegak berdiri salat kita, kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ke jalan yang lurus. Salah satu penafsirannya adalah tegakkanlah kami kepada jalan agama. Pada akhirnya hadirin semua, tak mungkin seseorang bahagia dan tenang hidupnya jika hatinya tidak dekat kepada kebaikan. Kalau seseorang hatinya dipenuhi dengan kebaikan, maka yakinlah kebahagiaan itu akan datang tanpa ia harus mencari. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Tapi kata Allah, kalau engkau melakukan kejahatan, keburukan sekecil apapun, itu juga pantulannya terhadap diri kita. Barakallahu li wa lakum.